Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai Persik Kediri yang baru saja mengalami kemenangan setelah berhasil comeback ya, kalau boleh dibilang karena sempat disamakan kedudukan menjadi 2-2 oleh Bayangkara FC dan gol dari Abioso di menit-menit akhir membuat Persik Kediri berhasil mencetak kemenangan kedua di Peri Liga 1. Jadi kalau saya ingin bahas di babak pertama, saya melihat dulu dari line up yang diturunkan di Valdo Alves karena seperti biasa yang menjadi perhatian saya untuk Persik Kediri yaitu di sektor tengahnya dulu. Ini sudah berapa kali saya bahas. Dan di sini Arthur Irawan dipasang menjadi starter bersama dengan Rohi Chan dan Bayu Oto. Sedangkan Renan Silva ditaruh sebagai pemain depan. Nah, by the way, pemain baru dari Persik belum dimainkan ya. Karena kalau nggak salah, masalah administrasinya belum beres atau dokumennya mungkin ada yang kurang ya. Jadi yang saya ingin bahas di babak pertama yaitu pada saat Persik Kediri membangun serangan maupun bertahan. Ini benar-benar terlihat kontribusi dari sosok Arthur Irawan menurut pandangan saya itu benar-benar nihil. Jadi ketika Persik Kediri memang unggul 2-0 dulu ya, dan 2 gol tersebut ini melalui set play bola mati semua. Rohi Chan yang mendapatkan umpan dari Renan Silva berhasil mengheading bola, lalu gol kedua dari Renan Silva melalui titik putih. Jadi Renan Silva memberikan 1 gol dan 1 assist, tapi semuanya melalui set play bola mati. Sedangkan untuk Bayangkara mencetak gol 2-1 itu melalui sundulan ya, kalau nggak salah dari Titan ya. Lalu gol kedua dari titik putih. Jadi artinya ketika Persik Kediri udah unggul maupun akhirnya kesalip ya menjadi 2-2, saya melihat peran dari Arthur Irawan inilah yang benar-benar pasif. Jadi ketika Persik Kediri dalam keadaan keserang, ini di sini Arthur Irawan ini nggak memberikan tekanan kepada pemain tengah. Alhasil yang saya lihat Rohi Chan dan Bayu Oto ini yang bekerja keras lah, bekerja keras untuk membendung serangan tengahnya dulu sebelum para pemain Bayangkara masuk melalui sektor sayap. Jadi terlihat pergerakan dari Rohi Chan dan Bayu Oto yang memang notabene pemain yang terutama untuk Bayu Oto ya, karena Bayu Oto sebenarnya ini pemain yang menurut saya di pertandingan kali ini harusnya bisa memberikan end passing terhadap Renan Silva, Faris Aditama ataupun Schroyer di babak pertama. Tapi karena peran dari Arthur Irawan yang sama sekali pasif ketika pemain Bayangkara melakukan penyerangan, ini yang menutup pergerakan penyerangan Bayangkara, ini Rohi Chan ataupun Bayu Oto, bukan Arthur Irawan. Ya, jadi ini yang saya garis bawahi ketika saya melihat permainan dari Arthur Irawan, ini benar-benar pasif. Bahkan untuk menyentuh bola itu pun sangat minim. Kalian pastinya tahulah secara gambaran umum, seorang pemain gelandang bertahan pastinya yang paling memiliki kontribusi yang cukup besar ya dalam menjaga pertahanan maupun saat melakukan penyerangan. Artinya jelas sentuhan-sentuhan bola dari sosok gelandang bertahan itu harus banyak dan harus mendominasi sebenarnya. Tapi justru di sini Arthur Irawan sama sekali nggak mendapatkan bola ataupun berhasil melakukan marking terhadap pemain Bayangkara. Ya paling hanya ada beberapa saja lah dan itu nggak terlalu berdampak banget gitu loh. Walaupun Arthur Irawan seringkali kita lihat berhasil melakukan marking, tapi itu hanya seringkali aja. Jadi seorang gelandang bertahan kalau menurut saya itu harus banyak sekali melakukan marking ataupun challenge. Dan di sini saya nggak melihat sama sekali adanya di Arthur Irawan. Ini kita berbicara saat melakukan pertahanan. Nah, begitupun juga sama ketika Persik Kediri ingin melakukan penyerangan, karena Bayu Oto dan Rohi Chan harus ikut bertahan sampai ke belakang, ya kembali lagi karena tugas dari Arthur Irawan yang pasif. Jadi ketika Persik Kediri melakukan penyerangan, ini juga berapa kali telat pemain tengah untuk maju ke depan. Jadi ketika misalkan Yusuf di kiri atau Agil di kanan, penampilannya di pertandingan kali ini justru nggak terlihat hidup sama sekali sebenarnya. Jadi hanya mengandalkan skill individu dari Schroyer maupun Renan Silva. Ya, di babak pertama ada 2 peluang sebenarnya dari Faris Aditama, tapi sayangnya bolanya dua-duanya nggak berhasil
kena ya, itu ada peluang yang cukup bagus sebenarnya dari Faris Aditama yang dimulai dari Renan Silva. Jadi penyerangan-penyerangan dari Persik Kediri di luar dari 2 gol yang tercipta, sebenarnya penyerangannya ini masih minim kreativitas. Hanya mengandalkan Renan Silva ataupun Schroyer. Karena Faris Aditama juga nggak terlihat ya di pertandingan kali ini nggak terlihat banyak memberikan kontribusi. Hanya ada 2 peluang itu yang nggak bisa dimanfaatkan oleh Faris Aditama. Tapi selebihnya yang saya lihat, peran dari pemain tengah inilah yang menurut saya menjadi kunci di mana Persik Kediri akhirnya bisa kesalip menjadi 2 sama, comeback menjadi 2 sama. Walaupun ini 1 gol dari titik putih ya, dari Bayangkara. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua, di 15 menit awal, Bayangkara banyak sekali mendapatkan peluang yang cukup berbahaya. Terutama dari Kasim Botan dan juga Sani Rizky ya. Itu 2 peluang yang tercipta karena kembali lagi pemain tengah seperti Arthur Irawan atau Rohichan dan Bayu Otto ini seringkali telat untuk melakukan penutupan. Dan kembali lagi yang saya soroti adalah penampilan dari Arthur Irawan yang memang sangat pasif. Dan akhirnya di menit 65 Arthur Irawan diganti oleh Randy Juliansyah ya. Jadi di pergantian pemain ini saya juga ingin sedikit memberikan apa ya kalau boleh dibilang tanggapan lah. Jadi ketika Arthur Irawan diganti dan memasukkan Randy, artinya Randy ini kan pemain depan. Renan Silva digeser menjadi gelandang serang. Lalu Rohichan dan Bayu Otto menjadi pemain tengah ya. Kalau boleh dibilang Rohichan ditaruh lebih condong ke belakang. Dan akhirnya memang Fitra Ridwan dimasukkan menggantikan Bayu Otto. Tapi yang saya lihat ketika tidak ada Arthur Irawan, walaupun memang Arthur Irawan pasif secara permainannya, tapi terlihat pemain tengah dari Persik ini kosong. Ini yang dimanfaatkan oleh pelatih dari Bayangkara, Coach Widodo, yaitu memainkan 2 striker. Ada Dendi dan juga satunya lagi saya lupa, saya nggak terlalu hafal. Tapi artinya pemain atau pelatih dari Bayangkara, Coach Widodo, ini menginginkan para pemain Bayangkara lebih bisa menampilkan permainan yang ke tengah. Karena di babak pertama, Bayangkara ini memang nggak terlalu banyak melakukan penyerangan dari sektor tengah. Karena peran dari Najem, pemain gelandang serang dari Bayangkara ini memang nggak maksimal permainannya. Jadi Bayangkara ini lebih mendominasi melalui sayap di babak pertama. Tapi ketika babak kedua, Arthur Irawan diganti dengan Randy yang artinya Persik Kediri tidak memakai gelandang bertahan yang murni lah kalau boleh dibilang. Ini terlihat kosong ditambah Bayangkara bermain 4-4-2 lah kalau boleh dibilang 2 striker. Jadi Bayangkara banyak sekali berhasil masuk ke area tengah dari Persik Kediri yang menciptakan berapa peluang yang hampir terciptanya gol. Tapi penampilan dari Yusron ini cukup bagus lah, boleh acungin jempol ya, karena berapa kali melakukan save yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini yang saya pelajari bahwa ketika tidak ada gelandang bertahan atau Arthur Irawan yang ditarik digantikan oleh Randy, memang terlihat garis pertahanan tengah Persik Kediri ini sempat kosong dan itu bisa dimanfaatkan oleh Bayangkara untuk menciptakan peluang. Nah, lalu ketika Fitra Ridwan bermain, lalu memberikan passing kepada Randy, lalu Randy memberikan passing pendek yang bisa diselesaikan oleh Apioso, itu adalah gol yang murni melalui set play bola hidup. Jadi yang saya komentari dari gol ketiga Persik Kediri, itulah yang harusnya bisa seringkali dimanfaatkan oleh Persik Kediri. Ya, jadi inilah gol-gol yang menurut saya cukup luar biasa karena itu gol melalui passing yang cukup bagus dari Fitra Ridwan, Randy dan juga Apioso sebagai finisher. Ya, ini gol yang cukup luar biasa dari Apioso setelah comeback dari cedera langsung memberikan kontribusi. Ya, jadi inilah yang saya pelajari bahwa ketika Arthur Irawan dimainkan memang perannya sangat pasif. Tapi ketika Arthur Irawan diganti dengan pemain yang bukan sebagai posisinya gelandang bertahan, Persik Kediri terlihat kosong di sektor tengahnya ketika melakukan pertahanan. Jadi inilah 2 poin yang saya pelajari dari Arthur Irawan ketika bermain dan ketika diganti dengan posisi yang berbeda ya, karena Randy yang masuk. Jadi ini aja review yang saya bisa bahas untuk Persik Kediri. Selamat kalian mendapatkan 3 poin, full senyum Mas.
Jadi untuk match kedepannya nanti kita akan lihat, kita akan review lagi bagaimana perjalanan Persik Kediri untuk keluar dari zona degradasi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.